Halo Sobat Sanubari, terima kasih sudah kembali untuk menyaksikan kisah terbaru dari kami yang berjudul Cinta Terlarang. Kisah ini menceritakan seorang wanita bernama Yuna. Ia tinggal di desa dan telah memiliki 2 orang anak, sedangkan suaminya Junwo adalah seorang petani. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan, hingga suatu hari Junwo mendapatkan panggilan kerja dari sebuah perusahaan di kota. Ia sangat senang dan mengatakan pada Yuna bahwa ia ingin pergi bekerja di kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kelak jika ia sudah sukses, ia akan memboyong Yuna dan anak-anak mereka ke kota. Yuna pun dengan berat hati mengizinkan Junwo untuk pergi ke kota. Walaupun sedih, namun ia berharap Junwo meraih kesuksesan di kota. Lebih dari itu, ia senantiasa mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi Junwo. Hari demi hari, berganti bulan, bahkan 1 tahun berlalu, Junwo belum juga pulang. Ia hanya mengirim kabar melalui surat dan uang sebulan sekali untuk Yuna dan anak-anaknya. Yuna dilanda gelisah, curiga dan resah berkecamuk dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah pada diri Junwo. Kecurigaan Yuna semakin kuat ketika belakangan ini Junwo selalu menolak bila ditelepon. Ia bilang Yuna tidak bisa kapan saja menelepon karena ia sibuk. Junwo sendiri yang akan menelepon ketika ia ada waktu. Semakin hari Junwo terasa semakin asing. Ia hanya mengirim uang bulanan tanpa mengirim kabar. 2 tahun berlalu, hati Yuna semakin gelisah. Ia memutuskan untuk menyusul Junwo ke kota. Setibanya di kota, ia menuju perusahaan tempat Junwo pertama diterima bekerja. Setibanya di sana, Yuna melihat Junwo. Ia merasa sangat senang melihat Junwo. Junwo terlihat semakin tampan dan gagah sekarang, bisiknya dalam hati. Ia mencoba menghampiri Junwo, namun alangkah kagetnya Yuna. Ia melihat Junwo hendak masuk ke dalam sebuah mobil bersama seorang wanita. Yuna hendak menghampiri mereka, namun mobil mereka terlanjur melaju. Tak hilang akal, Yuna mengejar mereka. Kebetulan seorang pria pengendara motor lewat. Ia menghentikan pengendara itu dan memohon untuk mengantarkannya mengejar mobil Junwo. Untungnya pengendara itu bersedia. Mereka pun mengikuti mobil Junwo. Beberapa menit berlalu, mobil itu masuk ke sebuah rumah besar, mewah dan megah. Yuna meminta pria yang mengantarnya menghentikan kendaraan. Ia pun turun dengan perasaan kacau balau. Dilihatnya Junwo turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Mereka terlihat begitu akrab. Yuna sangat kecewa melihat itu. Pikirannya semakin kacau. Apakah Junwo mengkhianatinya? Hatinya bergetar hebat, keringat mengucur dari dahinya. Lututnya terasa lemas, namun ia tidak ingin pencariannya berakhir di sini. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mencoba memijit bel pintu. Ia ingin menemui Junwo untuk mencari tahu jawaban kemana saja ia selama ini. 2 kali Yuna memijit bel pintu, dan yang dinantikan pun akhirnya keluar. Junwo muncul dari balik pintu. Ia sangat kaget melihat Yuna. Junwo tidak menyangka Yuna bisa sampai di depan rumahnya. "Yuna, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa sampai ke sini?" tanya Junwo dengan suara berbisik. Yuna tidak menjawab, hanya matanya yang berkaca-kaca yang menjawab semua pertanyaan Junwo. Ia merasa sangat sedih dan kecewa melihat Junwo yang bereaksi seperti ini melihat kedatangannya. Tadinya ia berpikir Junwo akan senang ketika bertemu dengannya. Namun Junwo malah terlihat resah dan tidak menginginkan kedatangannya. Perlahan air mata Yuna menetes tanpa mampu berkata-kata. Junwo melihat itu, ia paham kesedihan Yuna. Ia mencoba menyeka air mata Yuna. Namun tiba-tiba suara seorang wanita muncul dari balik pintu. "Sayang, siapa yang datang ini?" ucap wanita itu sambil mengusap lengan Junwo. Yuna terperanjat. "Sayang, apakah ia memanggil sayang pada Junwo? Dan sentuhan itu, apakah mereka punya hubungan spesial?" Dia kerabatku dari kampung," jawab Junwo terbata-bata. "Oh, kerabatmu, kenapa kau tidak mengajaknya masuk? Kenalkan aku Mair, istri Junwo," ucap wanita itu sambil menyodorkan tangannya. Hati Yuna bergetar hebat. "Istri? Wanita ini istri Junwo. Lalu aku siapa?" ucap Yuna dalam hati. Ia sangat ingin berteriak marah, namun lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di belakang Mair,
Junwo memberikan kode pada Yuna agar menuruti kata-katanya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Mar, Yuna kerabatku dari kampung, dan orang tuanya baru saja meninggal. Aku berharap kau mengizinkannya untuk tinggal di sini. Kebetulan pembantu kita sedang cuti. Ia akan senang hati bekerja di sini. Mair terdiam sejenak. Ia memandang Yuna dari atas sampai ke bawah. Aku tidak yakin dia bisa menangani rumah ini. Tapi karena dia kerabatmu, aku berikan ia kesempatan. Yuna pun bermalam di rumah mewah itu. Hatinya begitu hancur memikirkan apa yang Junwo lakukan padanya. Semalaman ia terjaga. Hatinya resah dan gelisah. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus jujur, pergi meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong dan hati yang hancur? Atau melanjutkan sandiwara ini hingga ia mendapatkan akhir cerita yang bahagia? Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal dengan sebuah misi yang ia simpan dalam hati. Pagi menjelang, Yuna bersiap membersihkan rumah, namun Mair memanggilnya. Yuna menghampiri Mair. Ia tampak sedang duduk di meja makan dengan Junwo. Yuna, semalam aku menumpahkan anggur di kamar. Aku ingin kau membersihkannya, ucap Mair ketus. Yuna mengangguk. Junwo hanya tertunduk. Lalu Mair pergi ke kantor lebih awal karena hari ini ia akan mengadakan rapat. Yuna masuk ke kamar Mair. Dipandanginya sekeliling ruangan mewah itu. Ia membayangkan Junwo menghabiskan malam dengan Mair. Hatinya sangat hancur. Yuna segera mengambil lap. Ia ingin segera meninggalkan kamar itu. Tiba-tiba Junwo masuk ke dalam kamar. Ia mencoba mengajak Yuna bicara. Bagaimana kabar anak-anak? Ucap Junwo. Yuna mengacuhkannya. Ia terus membersihkan noda tumpahan anggur. Junwo lanjut bertanya. Apa kau baik-baik saja Yuna? Apa tidurmu lelap semalam? Yuna masih saja mengacuhkannya. Tak tahan dia acuhkan Yuna. Junwo memeluk tubuh Yuna dari belakang. Ia berkata, kau terlihat sangat cantik Yuna, masih sama seperti dulu. Ucap Junwo. Yuna pun marah lalu berkata, jangan bicara seolah kau peduli pada kami. Dan jangan coba untuk menyentuhku, ucap Yuna kasar. Aku minta maaf Yuna, tapi aku melakukan ini semua untukmu, untuk anak-anak. Ucap Junwo. Aku tidak menginginkan ini. Aku tidak menginginkan dirimu yang sekarang. Ucap Yuna. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi saja? Kenapa kau masih di sini? Junwo bertanya pada Yuna. Aku tahu kau merindukanku, dan kau masih sangat mencintaiku, ucap Junwo. Yuna terdiam. Tangannya bergetar, mulutnya terkatup, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Junwo benar. Ia sangat merindukan Junwo, tapi amarah dan kebenciannya pada Junwo juga sama besarnya saat ini. Ia terperangkap dalam perasaan yang kacau. Junwo tahu isi hati Yuna saat ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membelai pipi Yuna, mencoba meluluhkan amarahnya. Aku sangat merindukanmu Yuna. Wajahmu, aroma tubuhmu. Aku hampir mati setiap hari karena mengingatmu. Ucap Junwo merayu Yuna. Tangannya merayap mengusap pipi, menuju bahu, dan mendarat di pinggang Yuna. Dengan lembut ia menarik tubuh Yuna. Dan tanpa ragu mencium bibir Yuna. Yuna seolah tidak berdaya. Junwo, lagi berhasil menggoyahkannya. Ia terlarut dalam kerinduan yang mendera selama ini, dan di kamar ini menjadi saksi bersatunya dua insan yang telah lama berpisah. Mereka kembali bersatu dalam cinta dan rindu yang menderu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah hubungan asli Junwo dan Yuna terbongkar? Apakah misi Yuna sebenarnya? Saksikan kisah selanjutnya dalam episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Terima kasih.